Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rismal. Saya prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi langsung saja, pertama-tama kita panjatkan kepada puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bernafas menghirup udara yang segar sampai saat ini. Nah, salawat dan taslim kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengangkat derajat umat Islam dari lembah kehinaan ke puncak lembah kebahagiaan. Jadi adapun kesempatan pada hari ini, saya akan memaparkan singkat mengenai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Jadi di sini ada 4 faktornya. Nah, faktor yang pertama adalah mengenai tentang tingkat perasaan pribadi. Jadi faktor ini berbicara mengenai tentang interaksi dapat juga mempengaruhi komunikasi, khusus dalam one-to-one setting. Jadi di mana usaha terbesar dilakukan untuk menjamin privasi dalam macam-macam negosiasi tertentu, seperti dalam penukaran informasi yang rahasia dan berbagai pengalaman tertentu. Nah, adapun untuk contoh-contoh dalam melakukan faktor itu adalah kita bisa melakukan di mana saja. Bisa dalam rumah dengan menutup pintu dengan rapat-rapat, ataupun bisa naik mobil bersama dengan berbincang secara sembunyi-sembunyi. Nah, untuk tingkatannya, maka perasaan pribadi dapat juga dilakukan dengan kejiwaan dan faktor ini. Nah, atau faktor penukaran. Nah, ini merupakan keseluruhan dari aspek-aspek psikologi yang perlu diperhatikan. Yang diantaranya adalah bagaimana sesuatu yang sifat-sifatnya pribadi itu dikomunikasikan, dan dengan siapa, serta dalam kondisi yang bagaimana hal itu tersebut dilakukan. Nah, kita lanjut faktor yang kedua, yaitu mengenai tentang fungsi peranan atau roles dan role function. Jadi faktor ini berbicara mengenai tentang setiap individu menjalankan beberapa peran dan interaksinya dengan orang lain. Jadi faktor ini membahas tentang interaksi dengan orang lain. Hal yang terpenting dalam atau dari perang ini yaitu dapat diindikasi dan ditujukan oleh situasi ketegangan dengan label perang yang dikenakannya untuk memberi tanda kepada lawan bicaranya. Jadi ini adalah intinya adalah interaksi dengan orang lain. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke faktor yang ketiga. Nah, sedangkan faktor yang ketiga itu mengenai tentang perjalanan interaksi sebelumnya atau history of previous interaction. Jadi yang dimaksud dengan history of previous interaction ini dalam hal ini yaitu hubungannya khusus yang berkembang seperti pola karakteristik yang dapat kita identifikasi pada diri peserta didik. Nah, di mana dalam dunia pendidikan dan pembelajaran khususnya etika anak mengalami kesulitan belajar dan dituntut adanya bimbingan dan konseling terhadap anak tersebut. Maka perang interaksi ini akan menerangkan diri sebagai alat untuk bisa menggali latar belakang kesulitan siswa yang bersangkutan hal tersebut. Nah, itu adalah faktor ketiga yang mengenai tentang history of previous interaction. Jadi ini kita berhubungan dengan mengalami dengan pendekatan dengan peserta didik. Nah, setelah itu, sedangkan faktor yang terakhir yaitu mengenai tentang metode interaksi atau method on interaction. Jadi maaf ya, saya tidak tahu bahasa Inggris. Jadi faktor yang keempat ini berbicara mengenai tentang interaksi yang bersifat tatap muka sering diidentifikasi menjadi kekuatan inti dari mempengaruhi orang lain. Jadi inilah salah satu faktor yang paling inti, karena kita langsung menjalankan dengan tatap muka dengan peserta didik agar kita mengalami pendekatan kepada peserta didik yang bersangkutan tersebut, karena membutuhkan perhatian dan suatu sama lain. Jadi dia membutuhkan perhatian dengan orang lain. Jadi kita ini melakukan pendekatan, inilah paling inti, faktor yang sangat inti untuk mendekatkan diri kepada peserta didik yang bersangkutan. Jadi itulah beberapa ada 4 faktor yang saya jelaskan secara singkat mengenai tentang faktor mempengaruhi komunikasi. Jadi sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.